Baik, pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama diskusi spesial HUT Lampung Pos. Tadi kita sudah dengarkan nih bahwa pemerintah sebenarnya sudah siap dengan berbagai program, ya kan, sudah ready dengan program pembinaan, baik bahkan untuk sistem pembayaran dan lain sebagainya. Tetapi ada problem, teman-teman UKM sendiri itu masih ada kegagapan lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita kembali nih ke Pak Nairobi nih. Kira-kira sebagai akademisi, apa yang harus dilakukan baik itu pemerintah maupun UMKM untuk menyelesaikan persoalan ini? Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ke arah sana. Kira-kira bagaimana Pak Nairobi? Ya, jadi mungkin pemerintah dan berbagai lembaga berusaha untuk mengangkat UMKM ya. Tapi dalam program-program tertentu, karena saya juga sering ikut terlibat dalam hal-hal seperti itu, yang terlihat itu muncul gitu. Kalau dulu ada namanya koperasi merpati, sekarang juga ada pengusaha merpati gitu loh ya. Jadi kalau ada jagung muncul semua. Orang yang belum terlalu niat untuk berusaha, orang yang belum apa, dia juga ikut ke sana gitu. Kalau misalkan katakan tadi 10% berhasil, itu sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Memang yang harus dilakukan oleh pemerintah ya tetap memberikan pelatihan, edukasi dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu kalau menurut saya adalah sekarang ini merubah mindset tadi pengusaha. Jadi kita harus tekankan kepada UKM-UKM itu bahwa Anda itu spesialisasi Anda itu membuat sebuah produk. Anda nggak usah pikirkan memasarkan gitu. Nanti adanya Mas Didi ini yang akan memasarkan gitu. Ada lembaga lain yang ingin memasarkan. Makanya di dalam tulisan saya di opini, saya ingin Lampung Pos punya gitu. Lampung Pos ini kan brand image yang sudah hebat, sudah besar di Lampung kan. Ketika dia membuat semacam satu startup, ini orang, oh iya, saya ini kan generasi kolonial nih. Ya, generasi kolonial itu adalah generasi yang masih gagap menghadapi ini semua. Tapi saya sering dihina anak saya. Nggak bisa Pak, nanti pasti salah, udah jangan main di online lah Pak, biar gua aja. Dia terus yang ini, lama-lama saya mikir, masa sih gua nggak bisa? Saya coba ternyata mudah bisa. Dan sekarang saya tiap sore kerjaannya pulang kantor, mau nyari dasi, cari tali pinggang, kaos kaki, ya masih yang gitu-gitu dulu. Tapi kalau yang besar masih ragu-ragu kan. Nah ragu-ragu ini kan berarti mindset kan. Ini yang harus kita ubah, pemerintah harus mengubahnya. Kita semua harus edukasi kepada masyarakat bahwa yang tua-tua ini nyaman loh, bahagia loh. Yang namanya menunggu barang sampai itu luar biasa loh. Oh barang saya masih di sini, barang saya sudah ke sini, barang saya sudah ke sini. Oh itu suatu kebahagiaan tersendiri. Betul. Nah ini yang harus kita berikan. Bagi pengusaha tadi adalah bagaimana agar mereka ini, ya tadi kan dikatakan Mas Didi, mereka tidak bisa ini, tidak bisa ini. Ya memang iya mereka tidak bisa, tapi lembaga lain masuk ke situ. Beres Mas, masalah pemasaran saya yang masarkan. Harga kamu mau berapa? Aman semua. Kalau bisa dilakukan seperti itu, saya yakin orang-orang yang berproduksi ini tidak bermasalah. Seperti di ilmu ekonomi. Ya, di ekonomi itu kan uang itu bukanlah menjadi suatu masalah gitu. Kenapa? Karena uang tidak mempengaruhi produksi atau apapun. Sama dengan di sini, memasarkan itu tidak masalah. Anda berproduksi saja, biarlah orang lain yang memasarkan gitu. Nah, mindset seperti ini harus selalu kita bangun kepada masyarakat. Tapi tentu saja bantuan-bantuan seperti ini juga harus berjalan. Dan satu lagi nih, mungkin yang harus diingat juga oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang membantu. Ya jangan juga kemudian setelah usaha ini bagus, waduh saya lihat, mohon maaf ini saya lihat ada sebuah Instagram, perusahaan itu berhasil, tiap hari datang kunjungan. Ya repot juga udah ngurusin itu kan. Nggak diterima gimana gitu loh. Jadi ada titik-titik tertentu ya sudah harus dilepas seperti kita punya anak. Disapih itu berapa tahun. Kalau sudah itu ya biarkan dia kompetitif di pasar gitu. Saya pikir demikian Mas Gofur. Oke, berarti ada di mindset ya. Nah tadi Ibu Asri juga sempat menyinggung soal masalah edukasi. Nah FEB ini kan bisa dikatakan ya kawah candra di mukanya calon-calon pengusaha muda berikutnya gitu ya. Apalagi ada program kewirausahaan mahasiswa di kampus saat ini. Nah kira-kira apa Pak program FEB sendiri untuk menciptakan mindset pengusaha-pengusaha muda yang sudah go digital atau ready dengan digital?
Bisa ceritakan Pak, nggak apa-apa. Ya, jadi ke depan kita ingin membuat profil alumni itu adalah mereka yang mampu untuk berwirausaha. Kita siapkan dari sekarang, kalau mungkin Mas Gofur ke kampus itu ada 2 gedung kembar. Satu gedung untuk entrepreneur, satu gedungnya untuk kewirausahaan. Jadi ada 2 gedung, kita buat di sana, kita gandeng ini. Kita gandeng beberapa lembaga, kita gandeng beberapa usaha kecil untuk di sana, untuk memberikan edukasi. Kalau dosen yang ngasih edukasi kan kadang-kala ya gitu-gitu aja gitu kan. Orang udah teori doang gitu. Nah ini kita gandeng. Jadi ada beberapa lembaga, saya mungkin nggak enak sebutkan. Ini sudah kita kerjasama dengan kami, Fakultas Ekonomi. Kemudian yang lain kami juga sudah memulai memberikan tempat bagi mahasiswa berkelompok untuk berdagang. Jadi di Fakultas Ekonomi tidak ada lagi pedagang dari luar, kecuali ibu-ibu dan wanita. Ibu-ibu dan wanita ini yang mengawasi lah gitu. Jadi mereka punya kelompok, kita kasih kesempatan setahun, kemudian mereka kembangkan usahanya, punya toko dan sebagainya, kita amati, kemudian kita nanti seleksi, kalau mereka berhasil kita teruskan, tapi kalau mereka nggak berhasil, kita ganti dengan yang lain. Nah, ternyata seperti ini memberikan auranya beda gitu loh. Bahwa ini kampusnya memang benar-benar anak-anak berdagang sudah tidak malu lagi. Zaman-zaman kami yang kolonial ini berdagang itu, usaha itu kelihatannya nggak diterima cewek lah kalau bahasa ini ya. Kalau sekarang justru yang dikembangkan itu adalah kita selalu banggakan bahwa mahasiswa yang berusaha, mahasiswa yang berdagang adalah mahasiswa yang paling bonafit. Itu menurut saya. Gitu kira-kira Mas. Oke, kita kembali lagi ke BI nih. Nah, tadi sudah dijawab sama Pak Nairobi. Jadi kalau problemnya seperti itu, mau tidak mau memang harus berupaya keras, terutama merubah mindset pelaku UMKM ya di lapangan. Yang produksi fokus produksi, yang marketing fokus marketing, seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira apa nih rencana ke depan Bank Indonesia terutama untuk mengedukasi dan mengubah mindset teman-teman UKM di lapangan gitu. Ya. Tadi sebenarnya sempat disinggung ya apa peran Lampung Pos. Kita Bu punya toko 108, punya marketplace. Baru mau saya omongkan gitu. Kira-kira apakah itu Pos, ya. bisa ikut menjadi bagian dari Bank Indonesia untuk membantu teman-teman UKM Go Digital. Silakan Iya, Ibu. terima kasih Mas Gofur. Tentu saja toko 108 punyanya Lampung Pos itu bisa menjadi agen perubahan mindset ya kalau kita maksudnya untuk mengkampanyekan ini loh bisa kita belanja. Kalau bagi yang mungkin kata Pak Nairobi bagi yang kolonial gitu ya. Kalau milenial sih mereka sudah cukup banyak mengakrabi hal-hal seperti itu. Tapi untuk kolonial memang tantangannya kok nggak enak sih Pak kolonial ya. Gen X gitu ya. Mungkin itu tantangannya lebih besar gitu ya karena mereka memang kurang akrab dengan teknologi ya kalau kita bicara. Cuman ternyata setelah yang penting mau dulu Mas Gofur, yang penting mau belajar, mau tahu caranya, nggak apa-apa nanya ke anaknya, nggak apa-apa nanya ke ponakannya, nggak apa-apa. Yang penting mau belajar itu mudah sebenarnya gitu kan. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu kita kan pasti takut salah nanti gitu, takut misalkan ya apapun lah gitu resikonya. Terus nanti gimana kalau nggak datang dan lain sebagainya. Baik, Ibu Asri, kita tahan dulu. Oke. Simpan jawabannya untuk sesi selanjutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi kita semakin memanas nih, semakin menarik karena sudah ada beberapa tips, kesimpulan yang bisa bermanfaat bagi teman-teman UKM. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.